Arti banjir yang menurut yang kalian tahu. Ada yang tahu nggak? Nggak ada tahu ya. Oke, jadi kita masuk ke materi. Materi yang pertama ini Ibu jelasin tentang banjir. Dan banjir adalah kejadian di mana air sungai, danau atau saluran air meluap dan menggenangi daerah yang biasanya kering seperti rumah, jalan, lahan dan yang lainnya. Penyebab dasar dari banjir adalah air hujan yang turun sangat banyak dan cepat sehingga tidak dapat diserap oleh tanah atau dialirkan oleh sungai dan saluran air. Dan ada juga penyebab lainnya, yaitu sungai atau saluran air yang tersumbat oleh sampah tanah atau benda lain sehingga air meluap ke daerah sekitar. Kalau kalian jelajah di daerah Batam, selain di daerah kalian, pernah nggak kalian dengar berita banjir di daerah Batam? Yang kalian tahu lokasinya di mana? Setahu kalian? Di mana? Dekat rumah. Itu di mana? Rumah lainnya di mana? Ya, jadi kalau kalian perhatiin dari banjir, sebenarnya banjir ini udah hal yang umum, di mana-mana bisa terjadi. Kalau untuk banjir sendiri, sebenarnya cara untuk mengatasi banjir itu bisa. Ada yang tahu nggak cara mengatasi banjir itu gimana? Oke, betul. Terus yang kedua, ada yang tahu yang lain? Tahu, Bu. Nah, Ibu lanjut lagi. Materi yang lainnya, dampak dari banjir bagi masyarakat dan lingkungan meliputi beberapa hal utama seperti dampak banjir itu yang pertama seperti kerugian ekonomi. Kerugian ekonomi itu banjir dapat merusak rumah, barang-barang dan fasilitas umum. Masyarakat yang terkena dampak sering sulit bekerja selama banjir sehingga menyebabkan kerugian dari sisi ekonomi. Itu dampak yang pertama. Dampak yang kedua itu kesulitan air bersih. Kesulitan air bersih yang dimaksud air banjir yang meluap ke pemukiman menyebabkan ketersediaan air bersih berkurang yang berdampak pada kebutuhan minum dan sehari-hari. Biasanya masyarakat mengandalkan air isi ulang atau bantuan air dari luar daerah banjir. Dampak yang ketiga, masalah kesehatan. Air banjir yang kotor dan minimnya air bersih menyebabkan berbagai penyakit menular, terutama bagi anak-anak dan orang dewasa, seperti penyakit malaria, demam berdarah, diare, terus ada infeksi kulit dan saluran pernapasan serta penyakit yang lainnya. Terus dampak yang keempat, melumpuhkan aktivitas masyarakat. Permukiman yang terendam menyebabkan masyarakat harus mengungsi dan sulit
kedua, menanam pohon atau tanaman hijau yang membantu menyerap air ke dalam tanah melalui akar-akarnya. Yang ketiga, menghindari penebangan liar dan melakukan reboisasi agar kawasan hutan tetap berfungsi menyerap air. Yang keempat, tidak membangun rumah atau bangunan di pinggir sungai agar tidak menghambat aliran air sungai. Dan yang terakhir, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan, terutama ke sungai dan saluran air. Nah, dari penjelasan yang Ibu sampaikan tadi, kesimpulan yang bisa kita ambil dari bencana banjir ini adalah pencegahan banjir harus dilakukan dengan menjaga kelancaran aliran air dan meningkatkan daya serap tanah melalui penghijauan dan pembuatan resapan air. Peran masyarakat sangat penting dalam menjaga kebersihan lingkungan dan tidak merusak ekosistem seperti pohon dan hutan agar banjir dapat diminimalisir. Nah, dari penjelasan Ibu jelasin sama kalian, Ibu minta kalian keluarin buku tugas kalian, terus kalian catat soal yang Ibu bilang sama kalian. Kalian buat soalnya. Soal yang pertama, apa yang dimaksud banjir? Soal yang pertama, apa yang dimaksud banjir menurut pemahaman kalian? Menurut pemahaman kalian. Nah, soal kedua, apa saja yang dapat dilakukan? Apa saja yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya banjir? Udah 2 soal, boleh kalian jawab sekarang. Nanti kalau udah selesai, kita tutup ya. Sama, alhamdulillah berkenan. Nah, ini bagian dari kemarin. Dari materi yang aku kasih sama kalian, kira-kira ada pertanyaan? Ya. Berarti cukup sekian dari pembelajaran Ibu hari ini. Semoga ilmu yang Ibu kasih sama kalian dapat kalian terapkan dan kalian kerjain dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah.